Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang hadis kewajiban berdakwah. Dalam Al-Qur'annya sudah disebutkan sebelumnya, kewajiban berdakwah ada dalam surat Al-Imran ayat 104, dan ayat yang terkait atau munasabah ayat juga ada dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. Hadis tentang kewajiban berdakwah ini yang saya paparkan adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sanad Abu Hurairah yang berbunyi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Rawahu Muslim, yang artinya siapa saja yang melihat kemungkaran hendaknya ia mengubah dengan tangannya. Jika dengan tangan tidak mampu, hendaklah ia ubah dengan lisannya. Dan jika dengan lisan tidak mampu, maka ubahlah dengan hatinya. Dan ini adalah selemah-lemah iman. Jadi yang perlu saya tekankan adalah kemungkaran. Bagaimana bentuk kemungkaran itu? Kemungkaran bisa diartikan menurut riwayat tafsir-tafsir itu sesuatu yang dianggap jelek oleh akal maupun syariat Islam tentunya. Jadi akal tidak bisa dibohongi, dan juga syariat, rasionalitas dan syariat. Apa-apa yang dianggap buruk oleh syariat dan juga akal rasional itu bisa dianggap sebagai kemungkaran. Fal yughayyirhu biyadihi. Biyadihi diartikan dengan tangannya. Nah, dalam penafsiran ulama, biyadihi bisa dapat diartikan dengan kekuasaan. Artinya sesuatu, apabila seseorang itu melihat sesuatu kemungkaran, maka ubahlah dengan cara kekuasaan. Nah, dalam kekuasaan ini adalah orang-orang tertentu pastinya yang memiliki jabatan, yang memiliki kewenangan, sehingga bisa membuat sebuah kebijakan dan akhirnya dapat mengubah sebuah kemungkaran ataupun perbuatan yang ditentang oleh syariat dan akal pikiran. Fa illam yastati' fa bilisani. Dan maka apabila dari kekuasaan itu tidak bisa, ya kita ubah dengan bilisani, dengan lisannya. Artinya dengan nasihat atau pidato yang dalam hal konteks ini dakwah tradisional, dakwah yang antar masjid ke masjid yang lain, antar rumah ke rumah yang lain, dengan cara berpidato, berceramah dan sebagainya. Nah, yang pertama tadi apa? Yang pertama, apabila ada kemungkaran hendaklah dirubah dengan kekuasaan. Yang kedua dengan lisan. Yang ketiga, apabila dari lisan tersebut tidak ada efek ataupun tidak mampu untuk berceramah, maka hendaknya diubah dengan cara hati. Hati ini bagaimana?
yakni mendoakan supaya seseorang yang melakukan kemungkaran tersebut bisa kembali menuju jalan yang Allah ridhoi pastinya, bertaubat. Wadzalika ad'aful iman, maka mengubah dengan cara fabiqolbi, dengan cara hati, ini adalah termasuk ad'aful iman, paling rendah-rendahnya iman. Paling tidak kita konteks dakwah ini yang tengah, ya, yang tengah. Apabila mempunyai kebijakan atau kesewenangan atau kekuasaan, ya maaf, yang saya maksud adalah kekuasaan, itu lebih baik karena berposisi yang awal, tapi tidak mengharap kemungkinan bahwasanya ketiga ini bisa dilakukan sesuai dengan porsinya masing-masing. Seseorang itu memiliki kelebihannya dalam bidang masing-masing. Namun yang perlu digarisbawahi, ya, apabila dalam kewajiban berdakwah, baik kekuasaan secara lisan, secara hati tidak bisa ataupun tidak tergerakkan, apa konsekuensi dampaknya? Maka diriwayat lain menyebutkan bahwasanya walaisa waro adzalika minal imani hayyatu khardalin. Maka dan setelah ketiganya, yakni tangan, lisan dan hati itu dari iman, maka tidak ada lagi iman meskipun hanya sebesar biji sawi. Jadi maka seseorang apabila tidak melakukan ketiga ini, ya, meskipun dalam hal dakwah dengan hati ini paling rendahnya iman, apabila serendahnya ini tidak dilakukan, maka apa? Tidak ada lagi iman di dalam hatinya meskipun hanya sebesar biji sawi. Naudzubillah min dzalik. Jadi itu mengenai hadis-hadis yang kami paparkan. Saya menyebutkan riwayat lain, dan setelah kita tahu bahwasanya itu tadi konsekuensi dan kewajiban untuk berdakwah, diriwayatkan Imam Ahmad meriwayatkan dari Hudzaifah bin Al-Yaman bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wala tanhawunna 'anil munkari aw la yushikanna Allahu ay yab'atha 'alaikum 'iqaban min 'indih thumma la tad'unnahu fala yastajibu lakum." Yang artinya apa? Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, hendaklah kalian menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, atau Allah akan menyegerakan penurunan azab untuk kalian dari sisinya. Lalu kalian berdoa memohon kepadanya dan dia tidak mengabulkannya untuk kalian. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi berkata hadis ini adalah hadis hasan. Jadi yang bisa kita tangkap yakni antara dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar ini sangat berkaitan, ya, sangat berkaitan. Karena amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kebaikan dan mencegah kejelekan, ini sudah termasuk daripada dakwah, ya, menyeru, mengajak, ya, mengajak. Jadi kata hadis tersebut ini sampai ada sumpah, ya, demi Allah yang di tangannya, hendaklah kalian menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Jadi di sini ditegaskan bahwa sesuatu dakwah ataupun amar ma'ruf nahi munkar ini bukan hal yang dianggap sepele. Ini keseriusan. Buktinya apa? Buktinya ada lafaz yang menyatakan sumpah, walladzi, ya, huruf qasam. Jadi jangan dianggap sepele, ya. Kan tetapi yang ada di realitasnya kegiatan dakwah
bisa saja dianggap membisingkan telinga dari seseorang. Itu adalah sesuatu yang merupakan penyepelean, bahwa di sini sudah bersumpah. Maka apabila ada seseorang yang tidak bisa kita dakwai, ya, maka dan menolak dakwah tersebut, ya, Allah akan menyegerakan penurunan azab untuk kalian dari sisinya. Jadi dalam kaitan artinya ini sebaliknya, ya kan, sebaliknya. Maka apabila seseorang itu menerima dakwah, ya, menerima dakwah, atau orang yang mendengarkan dakwah tersebut menerimanya, maka bisa dipastikan penurunan azab itu diminimalisir ya, oleh Allah, ya, untuk kalian, dan memohon, berdoakan, insya Allah akan diijabah oleh Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.